seluruh pengawas sekolah Indonesia. Saya Murhamatillah SPD MPD Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dengan unit kerja pada cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidi dan Kabupaten Pidi Jaya. Izinkan saya pada kesempatan ini memaparkan praktik baik saya di 4 sekolah dampingan saya tentang pendampingan dan pembinaan interaktif kelas point solusi kepala sekolah dalam merancang Askorli berbasis digital. Sesuai Surat Keputusan Pembagian Tugas Pengawas Sekolah tahun 2024, saya melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada 4 kepala sekolah dampingan saya di Kabupaten Pidi Jaya. Pertama, SMA Negeri 1 Merdu yang berada di Jalan Iskandar Muda memiliki 22 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik 750 orang. Kedua, SMA Negeri 2 Merdu yang berada di Kecamatan Merah 2 memiliki 8 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik 480 orang. Ketiga, SMA Negeri Unggul Pidi Jaya merupakan sekolah berasrama yang berada di Bukit Gampong Rungkum, Kecamatan Merdu, memiliki 9 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik 450 orang. Di sekolah ini saya melaksanakan pendampingan sampai sore hari, bahkan malam hari. Keempat, SLB Negeri Pidi Jaya yang berada di Bukit Gampong Rungkum memiliki 10 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik 120 orang. Di sekolah ini peserta didik sering tidak sekolah menyebabkan ketinggalan materi dan asesmen formative learning, sehingga saya mendampingi kepala sekolah mengunjungi peserta didik ke rumahnya dengan memberi nasihat dan gambaran manfaat ilmu yang didapatkan kepada orang tua peserta didik. Aspek penting mengenai penerapan asesmen formative learning dalam kurikulum Merdeka, adanya prinsip-prinsip asesmen dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan teknik asesmen yang bervariasi. Dengan melihat prinsip asesmen tersebut, kondisi berbeda terjadi di 4 sekolah dampingan saya. Pendidik memberikan asesmen formative learning masih menggunakan paper-based. Hal ini terlihat dari hasil pemantauan selama proses pendampingan kepala sekolah setiap minggu, sehingga kurang menarik minat dan bosannya peserta didik dalam mengikuti asesmen formative learning dan tidak adanya flow belajar yang diperoleh peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Permasalahan lain yang saya hadapi saat melakukan pendampingan, kepala sekolah menyampaikan beliau belum memaksimalkan pendidik untuk merancang dan memberikan asesmen formative learning yang bervariasi dan berbasis digital karena keterbatasan kompetensi teknologi dan pemahaman dirinya sendiri dan pendidik. Hal ini menarik perhatian saya untuk melakukan pendampingan dan pembinaan pembelajaran interaktif kelas point solusi kepala sekolah dalam merancang asesmen formative learning berbasis digital kepada 4 kepala sekolah dampingan saya. Tantangan dalam permasalahan ini adalah pemakaian dan keterampilan pemanfaatan laptop dari kepala sekolah yang belum maksimal. Laptop kepala sekolah masih ada yang di bawah Windows 2013, sehingga membutuhkan waktu untuk penginstalan. Kepala sekolah merasa interaktif kelas point belum familiar, rendahnya pemahaman dan implementasi teknologi dari kepala sekolah dalam merancang asesmen formative learning dengan kelas point, sehingga perlu ditingkatkan pemahaman kepala sekolah karena dengan interaktif kelas point, pendidik dapat memberikan asesmen formative learning yang bervariasi ke dalam bentuk-bentuk soal berbasis digital agar menarik minat dan meningkatnya motivasi peserta didik dalam mengikuti asesmen formative learning serta terciptanya lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Dari masalah tersebut, saya melakukan aksi pertama, membuat jadwal pendampingan dan pembinaan pembelajaran kepada 4 kepala sekolah dampingan serta berkomunikasi dengan kepala sekolah agar waktu pendampingan dan pembinaan tidak bersamaan dengan kegiatan lain kepala sekolah. Selanjutnya, melakukan persiapan fasilitas yang dibutuhkan.
Kemudian dilakukan pendampingan dan pembinaan interaktif kelas point dalam merancang asesmen formative learning berbasis digital kepada 4 kepala sekolah dampingan dengan tahapan penggunaan kelas point. Pendampingan dan pembinaan yang berlangsung di sekolah dampingan pertama SMA Negeri 1 Meredu dengan Kepala Sekolah Ibu Husna SPD MPD. Sebelum proses pendampingan dan pembinaan berlangsung, Kepala Sekolah melaksanakan tradisi Pumelia Jame sesuai dengan adat daerah Kabupaten Pidijaya. Kegiatan pendampingan dan pembinaan interaktif kelas point berlangsung dengan baik. Kepala sekolah memperhatikan materi pengenalan tentang kelas point yang telah dipersiapkan. Kepala sekolah berkeinginan melakukan pengimbasan ke seluruh pendidik. Kedua, SMA Negeri 2 Merdu dengan Kepala Sekolah Bapak Muhammadiyah SPD MPD. Dalam proses pendampingan dan pembinaan, Kepala Sekolah terkendala jarangnya memanfaatkan laptop dalam bertugas. Saya berusaha menjelaskan, meyakinkan Kepala Sekolah dengan materi pengenalan tentang kelas point yang sudah dipersiapkan, sehingga Kepala Sekolah berkomitmen akan mengimbaskan ke pendidik agar pendidik dapat merancang asesmen formative learning yang berbeda dari sebelumnya. Ketiga, SMA Negeri Unggul Pidijaya dengan Kepala Sekolah Bapak Zuliadaini SPDI MED. Dalam proses pendampingan dan pembinaan, Kepala Sekolah menyelesaikan tahapan proses penggunaan kelas point dengan baik. Kepala Sekolah mengapresiasi pendampingan interaktif kelas point dalam merancang asesmen formative learning berbasis digital karena selama ini pelaksanaan asesmen formative learning di sekolah SMA Negeri Unggul Pidijaya masih menggunakan paper based. Keempat, SLB Negeri Pidijaya dengan Kepala Sekolah Dr. Andes Muzakir. Selama proses pendampingan, Kepala Sekolah terkendala belum maksimal dalam pemanfaatan laptop dan kurangnya kompetensi pemahaman implementasi teknologi dalam bertugas. Dalam pendampingan dan pembinaan, laptop Kepala Sekolah masih di bawah Windows 2013, sehingga membutuhkan waktu untuk penginstalan. Dengan keterbatasan Kepala Sekolah dalam menggunakan laptop, sehingga pendampingan dan pembinaan memerlukan waktu tambahan untuk dapat merancang soal asesmen formative learning berbasis digital. Setelah melakukan pendampingan dan pembinaan interaktif kelas point, solusi Kepala Sekolah dalam merancang asesmen formative learning berbasis digital, berdasarkan observasi yang dilakukan, adanya perubahan perencanaan teknik pelaksanaan asesmen formative learning bervariasi dan berbasis digital setelah pengimbasan kepada pendidik oleh Kepala Sekolah melalui kegiatan kombel sekolah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Berhasil dan antusiasnya Kepala Sekolah dalam melakukan pengimbasan, artinya praktik baik ini menunjukkan hasil yang efektif, di mana 4 Kepala Sekolah dampingan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknologinya dalam merancang soal asesmen formative learning berbasis digital dengan kelas point. Tidak lanjut dari pendampingan dan pembinaan pembelajaran, saya berbagi kepada semua kepala sekolah yang ada di Kabupaten Pidi dan Kabupaten Pidijaya dengan melakukan pertemuan dengan pengurus MKKS dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidi dan Kabupaten Pidijaya. Kelas point yang diperkenalkan Ibu Pengawas Pembina kami itu merupakan hal yang paling inovatif, yang paling baru bagi saya secara pribadi. Thank you very much for Ibu Muhammadiyah SPD MPD who assisted me in understanding class point material. So what I got from Ibu Muhammadiyah, I will deliver to all my teachers at SMA Unggul Pidijaya so that they can understand in delivering formative assessment for students, so the teaching and learning process can be smoothly delivered. Thank you very much, Ibu Muhammadiyah. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi seluruh pengawas sekolah hebat di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.